Waktu kita di rahim ibu, kita tidak berpikir apapun karena otak kita juga belum jadi, tetapi semua keperluan kita datang tepat pada waktunya. Kapan jadi kuku, kapan jadi tulang, kapan jadi jantung, kapan jadi kornea mata, kapan jadi neuron, semua selama 9 bulan saat demi saat berdatangan karunia Allah yang presisi, waktunya, tempatnya. Jadi tidak ada yang perlu diragukan sama sekali. Yang harus selalu kita pertanyakan adalah kesungguhan kita. Apa kesungguhan kita mengabdi kepada Allah? Ini yang harus selalu kita tanyakan. Ini saya ini cari apa di dunia ini? Kan? Rezeki itu bukan urusan kita. Rezeki sepenuhnya urusan pencipta kita. Rezeki itu total, semua rezeki milik Allah, dikuasai oleh Allah, dibagikan oleh Allah, ditahan oleh Allah, diambil oleh Allah. Bagi kita menyikapi rezeki jadi ibadah. Ada perbedaan tidak hadirin? Sepertinya bingung. Rezeki bukan urusan kita. Itu urusan pencipta kita. Urusan kita adalah menyikapi bab rezeki ini. Yakin atau tidak, itu urusan kita, syariatnya. Jujur atau tidak, itu urusan kita. Kalau jujur, ketemu dengan rezekinya plus pahala, barokah. Niatnya lurus atau tidak, ketika diberi syukur atau tidak, itu urusan kita. Ketika ditahan sabar atau tidak, ketika diambil ridho atau tidak, lihat yang lain dengki atau tidak, itu urusan kita. Perkara jumlahnya kapan, Allah yang maha tahu. Allah tahu kita dililit hutang, tahu pasti. Orang ngutangin ke kita juga dengan izin Allah. Hanya ada cari di jalan yang Allah sukai, ada yang cari yang tidak Allah sukai. Ada yang kena riba, ada yang tidak riba. Tapi tetap saja Allah, dengan izin Allah sampainya rezeki kepada kita. Ini sudah lama hidup di dunia, dilihat dari wajahnya. Bukan wajah balita, tidak ada yang tertukar. Kita mengunyah makanan yang jadi kornea mata, jadi yang jadi sel kulit, jadi yang jadi sel jantung, jadi yang jadi sel empedu. Ini tubuh ini, maaf ya, kalau saudara lihat saya sekarang, ini sebetulnya beda dengan Aagim tahun lalu. Sudah tidak ada Aagim yang lalu. Sel-selnya sudah ganti semua. Sel kulit ini sudah banyak yang baru. Yang lama-lama yang di foto itu sudah habis tuh. Tapi kita tidak menyadarinya. Kita hanya makan. Ada yang jadi sel kulit, sel jantung, ada yang jadi sel darah. Begitu rumitnya tubuh ini dan beres. Tidak ada di hidung ini keluar kuku. Nggak nyambung. Jadi jangan ragukan kapan Allah memberi, jumlahnya sebanyak apa, bentuknya seperti apa. Tenang saja. Ada yang maha tahu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Yang harus selalu kita pertanyakan adalah, ini saya teh serius tidak nih mengabdi ke Allah? Contoh ya, kita berbuat baik. Sedekah, nolong orang, nolong istri, nolong teman. Apakah benar
kita berniat ini sebagai pengabdian kita kepada Allah. Kalau kita masih menunggu-nunggu, mengharap-harap ucapan terima kasih, mengharap-harap diakui kita sudah berbuat baik, mengharap dipuji, mengharap dibalas budi, ini masalah kita. Ini masalah hadirin. Bukan perkara remeh itu. Makanya hati jadi tidak enak, galau, kecewa, sakit hati. Rasa-rasa yang tidak baik ini semuanya diundang oleh dosa. Dosanya apa? Salah niat. Jadi jangan anggap remeh. Sakit hati, kecewa, galau, kesel, jengkel, sedih, cemas. Semua yang enggak enak itu Allah tanamkan di hati kita sebagai peringatan. Kalau kita ingin diakui, dihargai, kita nunggu-nunggu orang berterima kasih, nunggu-nunggu orang tahu ini perbuatan baik kita, jasa kita. Kita nunggu orang menyebut-nyebut kebaikan kita dan membalas budi. Udah selesai itu masalahnya tuh. Berarti kita memang tidak nyari keridhaan Allah terhadap siapapun. Lelaki, kita membanting-banting tulang. Kenapa membanting tulang? Karena tukang daging ya. Kita kerja bukan untuk dikagumi. Istri, anak sebagai ayah yang tanggung jawab, kepala keluarga yang bijaksana, yang amanah. Oh tidak, kita kerja keras ini mengurus keluarga, ya mencari keridhaan Allah saja. Belum tentu istri menghargai kita. Gimana kalau tidak menghargai? Kalau tidak menghargai, tobat, jangan-jangan kita tidak ikhlas. Ujian dari Allah. Kalau memang tidak dihargai ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa sama sekali. Kita tidak nyari penghargaan istri. Tidak menjadi penghargaan suami. Tidak mencari penghargaan kantor. Di kantor ini orang-orang yang tidak ikhlas bete terus. Ciri orang yang kurang ikhlas tuh kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Udah pasti itu tidak mencari keridhaan Allah. Dia hanya mencari makhluk, tidak pernah bahagia. Bahagia itu berbanding lurus dengan keikhlasan. Makin ikhlas, makin lepas dari berharap apapun dari makhluk, udah makin bahagia hidup ini. Anteng, enteng, menyenangkan, gak ribet, gak ada kecewa, sedih, jengkel. Itu mah dunia orang-orang ria yang berharap dari makhluk. Nah kalau mau tanya, bukan tanya kenapa pertolongan Allah lambat, salah. Kenapa hati saya enggak sungguh-sungguh kepada Allah? Itu yang ditanya. Kenapa hati saya masih berharap dari selain Allah? Tapi saya doa kok minta rezeki ke Allah, tapi kamu kelakuannya pengen dipuji atasan, ingin dipuji kawan, ingin dipuji tetangga, semuanya bukan karena Allah. Nah, kita sering mempertanyakan pertolongan Allah. Kapan datangnya? Kapan utang saya dilunasin? Jangan itu dong, kapan sholatnya khusyuk? Kapan jodoh datang? Gampang bagi Allah. Kapan saya benar-benar menuhankan Allah? Jadi harus selalu tanya ke diri itu. Dan Allah tahu pikiran kita, hati kita. Allah tahu, wa huwa alimum bidatis sudur. Apa yang disembunyikan di dalam dada ini. Jadi jangan suka mempertanyakan, kok Allah lambat menolong saya? Enggak mungkin lambat.
Kalau lambat dikasih napas kita udah ngejongkeng dari kemarin. Kalau Allah lambat nolong kita, jantung kita tidak didetakkan aja oleh Allah udah ngusek, benar? Ada yang telat enggak dari Allah? Coba telat oleh Allah, diperlambat, delay antara pendengaran dan proses otak kita. Misal Allah tidak nolong nih ya, telat kita tuh. Mengerti, lama prosesnya tuh. Baru ketika di jalan mengerti. Bahaya kan? Nah, ketawanya, misalkan proses ketawanya telat, mata melihat, telinga mendengar, itu lucu, di prosesnya tuh dilambatin. Lucu, sampai di otak kamu harus senyum. Terus perintahnya tidak kompak. Mata, suara, lihat kita ketawa, presisi semuanya, benar? Sekali ngangguk-ngangguk gini kan begitu banyak rahmat Allah, pertolongan Allah. Otot kita diperintahkan naik turun, ini mata kedip, ngegaruk juga nggak salah, gatal di sini, kena di sini, tuh ngegaruk ya. Coba kalau salah alamat, anak kelek orang, apa yang terlambat? Apa yang terlambat? Kedip, kita nggak dibuat terlambat, coba terlambat. Tabrakan ini, betul? Nah, ngangguk ini coba terlambat ya enggak? Enggak ada yang terlambat. Kita harus meyakini ini hadirin, bahwa jaminan Allah itu tidak ada yang tertukar, tidak ada yang terlambat, tidak ada yang meleset, tidak ada yang bisa menghalangi. Jadi reg-reg hidup kita ini. Ada Allah yang maha dekat, yang maha tahu, yang memiliki segala-galanya, yang maha baik, yang memberi sebelum kita minta, yang tidak pernah meleset, tertukar, tidak bisa dihalangi. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau sudah begitu, hidup ini tenang. Yang kita pikirkan, kenapa telat ini? Niat kita, kenapa kita sibuk sekali dengan ingin diketahui, dipuji, dihargai, diakui, dihormati oleh manusia. Siapa manusia? Gak ada apa-apanya. Mau sedunia memuji kita, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Nothing. Sedunia memuji kita, gak ada apa-apanya. Pahala itu yang ngasih Allah. Kita dipuji itu sebagai ujian, bukan karunia. Karunia itu kalau dipuji jadi dekat dengan Allah, itu karunia. Berapa banyak yang gara-gara dipuji jadi jauh dari Allah. Bu, Ibu, saya tidak boleh mengharapkan jawaban karena bikin jengkel. Tapi kalau enggak menjawab terus cik atuh. Bu, Ibu kan sering mempertanyakan, duh ya Allah kenapa doa saya enggak dikabul? Pertanyaannya sederhana, Ibu khusyuan mana? Sholat atau dandan? Itu aja. Kalau lebih khusyuk dandan daripada sholat, berarti lebih khusyuk mencari penilaian makhluk. Bukan tidak boleh tampil rapi. Tapi kenapa untuk dilihat orang begitu all out? Pakai foundation. Foundation itu fondasi. Sesudah itu apa? Batako. Pakai dempul. Dicet. Nyari apa? Nyari apa? Benar kan nyari keridhaan Allah? Belum lagi bulu mata palsu. Saya nggak mau ikut campur ya, tapi saya cuma membayangkan betapa lelahnya pelupuk mata diberi beban
Kan seperti barbel mungkin ya enggak? Bener enggak sih? Enggak tahu. Enggak tahu, udah lelaki mah enggak ada urusan sama bulu mata palsu. Ayo, ini yang pertama pertanyaannya. Nyari apa? Nyari apa dari semua aktivitas hidup ini? Kerja mah nggak usah mikirkan karir, nggak akan kemana-mana karir itu. Kerja saja, bagaimana kerja dicatatkan oleh Allah jadi amal soleh. Tujuannya apa sih hidup ini? Kalau tujuannya jelas, saya tujuan hidup ini ingin bahagia. Bahagia itu cuma dua, iman dan amal soleh. Jadikan setiap aktivitas kita nambah iman dan setiap kegiatan kita jadi amal soleh. Udah, perkara yang lain-lain ngikut kok, nggak akan kemana-mana. Kalau kita benar-benar yakin ke Allah dan terus makin yakin dan semuanya kita niatkan, ya Allah hanya untuk-Mu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya persembahkan semua ini hanya Engkau ya Allah. Saya ini hamba-Mu, hanya Engkau Tuhan saya. Saya lakukan ini semata agar Engkau ridho. Udah nggak ada lagi yang lain. Baik ke istri, ke anak, berbuat baik ke orang tua, berbuat baik ke tetangga, berbuat baik ke yang berbuat nggak bagus ke kita, lakukan weh terus. Dan nggak ada tuh kita mikirkan ingin diketahui, kan udah puas Allah udah tahu, bener? Kenapa harus pengen diketahui orang? Apa nggak puas Allah mengetahui segala-galanya? Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan Allah. Orang mau tahu mau tidak tahu ya nggak ada masalah. Tapi kenapa kita harus ngabsen? Ini mah bukan urusan keikhlasan. Absensi itu urusan kepatuhan kepada aturan. Seperti bayar. Saya bayarnya rahasia. Nanti disangka belum bayar jadi masalah baru, benar? Jadi urusan dunia kita lakukan karena memang kepatutannya begitu. Tapi kita niatkan ibadah. Ini pertanyaan pertama dan utama dalam hidup ini. Saya tuh mau ngapain ini? Ini saya dakwah nih apa nih? Nyari apa? Nyari kekaguman, nyari agar diakui, keilmuan, kesolehan. Itu pengkhianatan kepada Allah. Ya sudah, Allah nitipkan ilmu, sampaikan tanpa harus merasa diri sudah menjadi ahlinya, sambil berusaha mengamalkannya. Tanya niat. Ini kalau merasa kenapa pertolongan Allah kok lambat, tanya niatnya. Tahajud niatnya apa? Saya niat tahajud supaya lunas utang. Bagus tidak? Hai, terserah mau jawab, mau enggak, itu amal masing-masing. Mau diam aja sok mangga, mau ngejawab demi membahagiakan yang nanya, itu pahalanya buat saudara-saudara. Kelihatan ada jengkel, kurang ikhlas hadirin yang harus selalu tanya, tahajud untuk apa? Tahajud itu untuk ngabdi ke Allah. Nanti bagian dari tahajud doa, minta jodoh, doa lunas hutang, doa solusi, itu bagian dari doa, ibadah tambahan. Bukan tujuan tahajud. Masa tujuan tahajud lunas utang? Nanti kalau utang dilunasin, lunas juga tahajudnya, ya kan? Tahajud mengabdi ke Allah. Berbuat baik ke orang tua, kenapa? Habis orang tua berjasa, orang tua sayang, orang tua dengar ya, kita berbuat baik ke orang tua
Karena ibadah. Allah yang memerintahkan. Tidak semua orang tua berbuat sama kepada anaknya. Benar? Tidak semua orang tua juga akan menghargai kebaikan anaknya. Gimana saya sudah memberikan gaji saya ke orang tua. Misalnya, cuman segini, ya nggak apa-apa. Iya bu, segitu ya. Terus saya lakukan yang terbaik. Menanti ucapan terima kasih menodai keikhlasan. Menanti loh ya. Menanti itu udah naik. Sebetulnya mengharap udah jadi masalah. Enggak ada mengharap. Jangan mengharap. Senyuman, raut muka, ucapan terima kasih, doa, penghargaan, balas budi, hapuskan. Fokus saja berbuat. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Teori mah gampang. Tapi ini perjuangan kalau ingin ditolong oleh Allah. Karena selama ini kita ngarep-ngarep pertolongan Allah, tapi yang kita lakukan bukan untuk Allah. Benar? Kita jarang melakukan untuk cari keriduan Allah. Kita cari pujian orang, cari pengakuan orang, cari kekaguman orang, cari pemberian orang, terus saja menuhankan orang. Tapi kalau minta ke Allah, aneh. Harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berikan dulu pengabdian kepada Allah, baru minta. Jangan mintanya ke Allah, ngabdinya ke selain Allah.